Popo dan Poppy kembali lagi. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Kali ini, Popo dan Poppy akan menjelaskan tentang angka kematian bayi. Secara pengertian, angka kematian bayi adalah angka probabilitas untuk meninggal di antara umur lahir sampai 1 tahun dalam 1000 kelahiran hidup. Ialah jumlah kematian perinatal dikalikan 1000 dan kemudian dibagi dengan jumlah bayi lahir hidup dan lahir mati pada tahun yang sama. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI berturut-turut tahun 1997, 2002, 2003, dan 2007, angka kematian bayi di Indonesia adalah 46, 35, dan 34 per 1000 kelahiran hidup. Nah, ada 3 faktor yang bisa menyebabkan kematian maternal. Pertama, faktor reproduksi. Kedua, faktor obstetri. Dan yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Faktor reproduksi itu meliputi pertama, usia. Usia paling aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun. Kedua, paritas. Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman. Ketiga, kehamilan tidak diinginkan cenderung untuk melakukan. Sedangkan faktor obstetri meliputi perdarahan pada abortus, kehamilan ektopik, perdarahan pada kehamilan trimester 3, perdarahan postpartum, serta infeksi nifas. Dan faktor-faktor pelayanan masyarakat meliputi kurangnya kemudahan untuk pelayanan kesehatan maternal, asuhan medik yang kurang baik, kurangnya tenaga terlatih, dan obat-obat penyelamat jiwa. Selain itu, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kematian perinatal, di antaranya infeksi, asfiksia neonatorum, trauma kelahiran, cacat bawaan atau kelainan kongenital, penyakit yang berhubungan dengan prematuritas dan dismaturitas, serta imaturitas. Nah, teman-teman, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah tingginya angka kematian bayi, yaitu perbaikan keadaan sosial dan ekonomi, kerjasama yang erat antara ahli obstetri, ahli kesehatan anak, ahli kesehatan masyarakat, dokter umum, dan perawat kesejahteraan ibu dan anak, pemeriksaan postmortem terhadap sebab-sebab kematian perinatal, pendaftaran kelahiran dan kematian janin, serta kematian bayi secara sempurna, perbaikan kesehatan ibu dan pengawasan antenatal yang baik, antara lain memperbaiki keadaan gizi ibu dan menemukan high-risk mother untuk dirawat dan diobati. Ibu dengan high-risk pregnancy hendaknya melahirkan di rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang cukup, perbaikan teknik diagnosis gawat janin, persediaan tempat perawatan yang khusus untuk berat badan lahir rendah, perbaikan resusitasi bayi yang lahir dengan asfiksia, dan perbaikan dalam teknik perawatan bayi baru lahir, terutama bayi prematur. Penyelidikan sebab-sebab intrauterine undernutrition, pencegahan infeksi secara sungguh-sungguh. Untuk menanggulangi tingginya angka kematian bayi, diperlukan strategi yang efektif agar terjadi percepatan penurunan angka kematian bayi. Beberapa strategi tersebut diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas baik di tingkat dasar maupun rujukan, terutama bagi bayi dan balita dengan penggunaan intervensi. Menggerakkan dan mendorong pemberdayaan perempuan, keluarga dan masyarakat luas untuk hidup sehat. Menggerakkan penggunaan buku kesehatan ibu dan anak (KIA), meningkatkan sistem surveillance, monitoring, dan informasi kesehatan anak. Begitu teman-teman. Jadi, mari selalu hidup sehat agar bisa mengurangi angka kematian bayi di Banyumas. Salam sehat.